Misteri megahnya mall besar di Jogja. Dan ini adalah mall terbesar di Jogja nomor sekian yang punya sisi mistis paling kental, yang di sampingnya itu ada hotel bintang 5 yang besar sekali. Nah, jadi kisahnya itu, nama yang digunakan oleh mall ini sebenarnya sudah dikenal sebagai nama sebuah pesanggerahan, di mana tempat itu adalah tempat tinggalnya Raja Jogja, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Dan kini pesanggerahan itu diapit oleh mall sama hotel mewah tadi. Dan letak pesanggerahan itu sampai sekarang masih ada dan diapit oleh dua bangunan mewah tersebut, yaitu berupa joglo hijau, dan di belakang joglo itu ada beberapa bangunan yang memang tertutup. Sebelum dibangun jadi mall, bagian utara mall itu dulunya adalah kebun buah dan tanaman. Bagian selatan ada kandang kuda. Sementara yang sekarang sudah jadi hotel besar itu dulunya adalah kebun sayur dan palawija. Kemudian di bagian depan pesanggerahan itu sekarang jadi jalan besar. Sepeninggalan Sri Sultan Hamengkubuwono VII, pesanggerahan mulai tak terawat lagi. Kemudian di tahun 1960-an mulailah didirikan sebuah hotel untuk pertama kalinya di sana. Ya, namanya juga keraton. Di dalam hotel itu pasti disediakan satu kamar khusus untuk Nyi Roro Kidul. Katanya kamar itu diberi nama kamar biru, dan lokasi kamarnya itu kalau dulu ada di nomor 3 sekian-sekian dan sengaja dikosongkan, dan sekarang juga masih ada di hotel baru ini. Menurut kabar yang beredar, hotel yang baru ini sebenarnya mau dirubuhkan untuk dibikin desain baru lagi. Tapi nggak tahu kenapa ada saja halangannya. Mulai dari alat berat yang tiba-tiba rusak atau para pekerja yang tiba-tiba sakit. Katanya dulu di tahun 2004 waktu hotel lama itu sudah tidak beroperasi lagi, di dalam hotel itu masih ada diskotik yang aksesnya hanya bisa dilewati dari lift. Dan ada yang bilang, terkadang lift itu suka berhenti di lantai yang salah, padahal hotel itu sudah tidak beroperasi lagi. Sampai akhirnya dibangun hotel baru di sekitar tahun 2011-an, kalau nggak salah. Konon, dulu sebelum dibangun mall ini terdapat bangunan SD dan beberapa pohon besar. Tapi ketika pohon-pohon itu ditebang dan SD mau digusur, banyak yang bercerita kalau para murid SD pada kesurupan. Dan rumornya ada 3 orang penebang pohon yang secara misterius, nggak ada yang tahu penyebabnya. Dan pada tahun 2005 sampai 2006, awal-awal pembangunan mall itu, ketika pemasangan pondasi, katanya banyak korban yang berjatuhan. Dan di sini yang lebih parah, karena katanya sampai menelan korban hingga 15 orang. Ada juga rumor lain yang mengatakan pada saat dilakukan pengecoran, tiba-tiba ada tukang yang jatuh ke dalam lubang cor itu. Dan kebanyakan dari para pekerja di situ di luar nalar. Katanya banyak ular-ular dengan ukuran besar ditemukan ketika penggalian lantai basement. Pada saat pembuatan pondasi dan basement ini juga banyak menelan korban jiwa. Konon katanya nih ya, para pekerja yang menjadi korban di sana itu dicor di tiang-tiang pondasi basement biar jumlah korban tidak bertambah. Tepatnya di tiang selatan dan tiang utara di pojok. Kemudian di bagian tempat loading barang yang langsung nembus ke pusat perbelanjaan itu dulunya adalah kuburan, katanya kuburan kuda. Jadi anggap saja kalau kalian masuk mall itu lewat loading barang, anggap saja kalian masuk ke kuburan jaran mewah. Menurut cerita yang beredar, tempat yang paling banyak penampakan itu ada di basement. Dan ditambah lagi, ada rumor yang memang di situ menjadi tempat belasan pekerja yang akibat penggalian tanah mall tersebut. Salah satu sudut tempat yang hawanya cukup lumayan kuat itu katanya ada di ATM bagian bawah dan toilet laki-laki lantai 1 dengan cat yang berbeda. Lalu di bagian bioskop, katanya studio yang paling banyak penunggunya itu ada di studio 4. Dan di tangga darurat, katanya kalau malam lewat sana banyak yang bilang kalau bakal dibuat bingung karena nggak sampai-sampai. Balik lagi, cerita mistis atau mitos yang kalian dengar ini adalah cerita yang berkembang dari mulut ke mulut atau kata-katanya, dan tidak ada bukti otentiknya. Anggap aja ini suatu hiburan atau tambahan cerita horor kalian. Tapi kalau kalian ada tambahan informasi seputar mall ini, bisa komen aja di bawah.